Aku masih ingat betul hari ketika semua ini dimulai. Hari yang seharusnya menjadi awal pendakian biasa, berubah menjadi pengalaman paling panjang dan paling sunyi dalam hidupku. Namaku Raffi. Aku bukan pendaki profesional, tapi cukup sering naik gunung. Bukan untuk menaklukkan puncak, bukan untuk membuktikan apapun. Bagiku, gunung adalah tempat melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Tempat untuk diam, berpikir, dan kadang, menemukan diri sendiri. Karena itulah ketika Damar mengusulkan mendaki Gunung Rinjani, aku langsung mengiyakan tanpa banyak pertimbangan. Damar adalah tipe pendaki ambisius. Tubuhnya kurus, tapi langkahnya selalu paling depan. Ia hafal jalur-jalur populer, percaya diri berlebihan, dan sering meremehkan cerita-cerita mistis. Menurutnya, semua kisah pendaki tersesat hanyalah akibat kurang persiapan. Gunung itu cuma tanah sama pohon, katanya suatu malam sebelum keberangkatan, yang bikin orang hilang itu pikirannya sendiri. Pendaki ketiga adalah Bagas, sahabatku sejak SMA. Berbeda dengan Damar, Bagas justru pendiam dan penuh perhitungan. Ia percaya pada logika, tapi juga menghormati hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Setiap naik gunung, Bagas selalu membawa benda kecil, entah jimat atau apa, yang tidak pernah ia ceritakan fungsinya. Ia hanya bilang, buat jaga-jaga. Kami berangkat dengan rencana sederhana, pendakian santai selama 4 hari 3 malam. Jalur resmi, logistik cukup, izin lengkap. Tidak ada niat mencari sensasi, apalagi melanggar aturan. Rinjani kami pilih karena keindahannya, karena danau segara anak yang selama ini hanya kami lihat di foto. Aku ingat perasaanku saat itu, tenang, bahkan terlalu tenang. Malam sebelum keberangkatan, aku sempat bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berjalan sendirian di jalur hutan yang tidak kukenal. Tidak gelap, tapi juga tidak terang. Kabut tipis menyelimuti segalanya. Aku memanggil nama Damar dan Bagas, tapi suara itu seolah ditelan pepohonan. Saat aku terbangun, jantungku berdegup cepat. Anehnya, aku tidak menceritakan mimpi itu pada siapapun. Perjalanan menuju base camp berjalan lancar. Jalanan menanjak, udara semakin dingin, dan pemandangan mulai berubah. Namun sejak memasuki kawasan kaki gunung, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada tekanan di dada, ringan tapi menetap. Aku mengira itu hanya kelelahan atau sugesti semata. Di base camp, suasana cukup ramai. Pendaki lain lalu lalang, suara tawa bercampur derit ransel dan bunyi logam alat masak. Seorang petugas memeriksa izin kami satu persatu. Saat tiba giliranku, ia menatapku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Kalian bertiga?" tanyanya. "Iya, Pak," jawabku. Ia mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada datar, "Jangan pisah jalur. Jangan bercanda sembarangan. Dan kalau dengar suara yang manggil, jangan dijawab." Damar terkekeh, seolah itu hanya basa-basi. Aku ikut tersenyum, tapi entah kenapa kata-kata itu tertinggal di kepalaku. Bagas hanya mengangguk sopan, matanya tidak pernah lepas dari wajah petugas itu. Pendakian dimulai pagi hari. Langit cerah, angin sejuk, dan langkah kami ringan. Jalur awal masih bersahabat, tanah padat dengan pepohonan tinggi di kiri kanan. Aku berjalan di tengah, Damar di depan, Bagas di belakang. Sesekali kami bercanda, membicarakan rencana camp, membayangkan makan malam dengan latar bintang Rinjani. Namun semakin ke dalam, suasana mulai berubah. Pepohonan terasa lebih rapat, cahaya matahari tersaring menjadi garis-garis tipis. Suara alam mendominasi, tapi anehnya, aku merasa ada jeda di antara suara-suara itu, seperti hutan sedang menahan napas. Beberapa kali aku merasa langkah kami tidak sinkron. Ketika aku berhenti, seolah-olah hutan ikut diam. Saat melangkah lagi, suara dedaunan kembali hidup. Perasaan itu aneh, tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin terlihat penakut. Bagas tiba-tiba mendekat dan berbisik pelan, "Vi, kamu ngerasa nggak?" "Ngerasa apa?" tanyaku. "Kayak jalannya muter." Aku menoleh ke belakang. Jalur yang kami lewati terlihat normal. Penanda masih ada, tanah masih jelas. "Perasaan aja," jawabku, lebih untuk menenangkan diri sendiri.
Damar memutuskan kami istirahat sejenak di sebuah tanah lapang kecil. Saat duduk dan membuka botol minum, aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa, padahal matahari masih cukup tinggi. Aku menoleh ke arah pepohonan, dan untuk sesaat, aku merasa ada sesuatu yang berdiri di balik batang-batang itu. Bukan sosok jelas, hanya bayangan yang lebih gelap dari sekitarnya. Ketika aku berkedip, bayangan itu menghilang. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan yakin berubah menjadi ragu. Yang aku tahu, sejak langkah pertama dirinjani hari itu, gunung ini terasa bukan sekadar tempat. Ia seperti memperhatikan kami, diam, sabar, dan menunggu. Dan tanpa kami sadari, kami sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar kembali pulang dengan mudah. Langkah kami kembali menyusuri jalur setelah istirahat singkat itu. Awalnya tak ada yang berubah secara kasat mata, namun perasaanku tidak lagi setenang sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal di tanah lapang tadi, entah firasat atau sekadar bayangan pikiran, yang membuat setiap langkah terasa sedikit lebih berat. Jalur mulai menanjak. Napasku mengatur ritme sendiri, sementara suara sepatu menghantam tanah kering menjadi satu-satunya irama yang konsisten. Damar masih di depan, melangkah cepat seolah jalur ini sudah ia hafal mati. Bagas tetap di belakang, sesekali berhenti, menoleh, memastikan kami bertiga masih berada dalam satu garis pandang. Aku memperhatikan satu hal kecil yang aneh. Setiap kali aku menoleh ke belakang, jarak antara aku dan Bagas terasa lebih jauh dari sebelumnya, meskipun langkah kami sama. Tapi ketika aku sengaja melambat, jarak itu seolah kembali normal. Aku menyimpannya sendiri, tidak ingin memicu kepanikan sejak awal. Beberapa jam kemudian, kami mulai memasuki kawasan hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon menjulang tinggi, batangnya gelap dan berlumut, daunnya saling bertaut hingga cahaya matahari hanya tersisa serpihan tipis. Udara terasa lembab dan dingin, meskipun keringat membasahi punggungku. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang pendaki tua yang sedang duduk di atas batang pohon tumbang. Penampilannya sederhana, ranselnya tampak usang, dan wajahnya penuh kerut. Ia tersenyum tipis saat melihat kami mendekat. "Mau naik ke atas?" tanyanya pelan. "Iya, Pak," jawab Damar, ramah seperti biasa. Orang tua itu mengangguk, lalu menatap kami satu persatu. Saat matanya bertemu denganku, aku merasa seperti sedang ditimbang. Tatapannya tidak tajam, tapi dalam, seolah ia melihat lebih dari sekadar wajahku. "Hati-hati," katanya singkat. "Rinjani sedang ramai." "Ramai pendaki, Pak?" tanya Bagas. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih samar. "Ramai yang lain." Sebelum kami sempat bertanya lebih jauh, orang tua itu berdiri, mengangkat ranselnya, lalu berjalan ke arah berlawanan dengan langkah yang jauh lebih ringan dari yang seharusnya untuk tubuh setua itu. Beberapa detik kemudian, ia menghilang di balik tikungan jalur. Damar tertawa kecil. Orang gunung emang suka misterius. Aku tidak ikut tertawa. Kata-kata, ramai yang lain, terus terngiang di kepalaku. Semakin ke atas, jalur mulai bercabang kecil. Bukan persimpangan besar, hanya jalur setapak yang terlihat samar, seolah jarang dilalui. Di salah satu cabang itu, Damar berhenti. "Di peta, jalur ini nggak ada," katanya sambil mengerutkan kening. "Tapi kelihatan lebih landai," sambungnya lagi, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Bagas langsung menggeleng. "Jalur resmi lurus. Jangan ambil yang aneh-aneh." Aku berdiri di tengah, menatap jalur kecil itu. Ada sesuatu yang mengundang sekaligus membuat tengkukku dingin. Jalur itu tampak bersih, tidak terlalu tertutup semak, seolah sering dilalui. Namun anehnya, tidak ada satupun penanda resmi di sana. "Aman kan?" tanyaku ragu. Damar menepuk bahuku. "Tenang. Kita nggak bakal jauh. Paling tembus lagi." Keputusan itu diambil terlalu cepat. Dan aku, yang seharusnya lebih banyak bertanya, memilih diam. Begitu kami memasuki jalur tersebut, suasana langsung berubah. Tanah terasa lebih lembek, dan bau tanah basah bercampur aroma dedaunan tua menyengat hidung. Suara burung yang tadi ramai perlahan menghilang, digantikan kesunyian yang membuat telingaku berdenging. Aku sempat menoleh ke belakang. Jalur utama sudah tidak terlihat. "Dam, kayaknya kita balik aja," kataku.
Nanti dulu, jawabnya singkat. Sedikit lagi. Langkah kami terasa lebih lambat, seolah kaki ditahan sesuatu. Beberapa kali aku merasa seperti mendengar suara langkah lain di samping kami. Namun setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun. Bagas juga mulai terlihat gelisah. Tangannya merogoh saku jaket, menggenggam benda kecil yang selalu ia bawa. "Kalian dengar enggak?" bisiknya. "Dengar apa?" tanya Damar, mulai kesal. "Kayak ada orang jalan, tapi nggak kelihatan." Kami berhenti. Aku menahan napas. Hutan benar-benar sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah siang hari. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir serempak. Di antara suara itu, aku mendengar namaku dipanggil. Pelan, nyaris seperti bisikan. "Raffi." Tubuhku menegang. Aku menoleh cepat ke kanan dan kiri. Damar dan Bagas menatapku bingung. "Kamu manggil?" tanyaku pada Damar. Damar menggeleng. "Bagas juga." "Kenapa?" tanya Bagas. "Enggak," jawabku akhirnya. "Cuma perasaan." Aku teringat pesan petugas base camp. Jangan menjawab jika ada suara memanggil. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kami memutuskan berhenti dan mendirikan camp lebih awal dari rencana. Matahari masih cukup tinggi, tapi hutan ini terasa seperti menjelang senja. Saat tenda berdiri dan kami duduk diam, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Waktu di jam tanganku menunjukkan pukul 2 siang. Tapi rasanya seperti kami sudah berjalan seharian penuh. Saat malam mulai turun, kabut tipis merayap di antara pepohonan. Aku berbaring di dalam tenda, menatap kain tenda yang bergoyang pelan tertiup angin. Di luar, terdengar suara langkah mengitari camp. Perlahan, teratur. Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Dalam hati, aku mulai yakin, kami bukan hanya sedang mendaki gunung. Kami sedang memasuki wilayah yang tidak sepenuhnya milik manusia. Aku terbangun bukan karena suara, melainkan karena perasaan tidak enak yang tiba-tiba menekan dada. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi aku belum tahu apa. Kabut masih menyelimuti area camp ketika aku membuka resleting tenda. Udara pagi terasa dingin dan lembab, lebih dingin dari yang seharusnya. Damar sudah duduk di luar, menyalakan kompor kecil untuk membuat minuman hangat. Wajahnya terlihat lelah, matanya sedikit cekung. Bagas masih di dalam tenda, tapi aku tahu dia sudah bangun karena terdengar suara napasnya yang tidak beraturan. "Kamu dengar apa-apa semalam?" tanyaku pelan pada Damar. Ia menuang air panas ke gelas, lalu mengangkat bahu. "Angin doang. Hutan emang gitu." Jawaban itu terlalu cepat. Seperti sudah disiapkan sebelumnya. Bagas keluar tak lama kemudian. Ia duduk tanpa banyak bicara, menatap kabut yang menggantung di antara pepohonan. Tangannya masih menggenggam benda kecil yang selalu ia bawa. Aku memperhatikan jari-jarinya sedikit gemetar. "Kita harus balik ke jalur utama," katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi tegas. Damar menghela napas panjang. "Iya, habis ini kita balik. Jalur kemarin masih ingat kan?" Aku mengangguk, meski sebenarnya tidak sepenuhnya yakin. Kami membereskan camp dengan cepat. Kabut mulai menipis, tapi cahaya matahari tetap sulit menembus rapatnya pepohonan. Saat melangkah kembali menyusuri jalur yang kami lalui kemarin, aku mulai merasakan keganjilan yang tidak bisa lagi diabaikan. Jalur itu terlihat berbeda. Bukan berubah total, tapi seperti versi lain dari jalur yang sama. Batu besar yang kemarin aku jadikan patokan tidak ada di sana. Pohon bercabang 2 yang kuingat dengan jelas kini, hanya tinggal 1 batang lurus. Aku berhenti sejenak, mencoba mencocokkan ingatan dengan apa yang kulihat. "Vi, kenapa?" tanya Bagas dari belakang. "Ini, kamu ingat pohon ini?" tanyaku ragu. Bagas mendekat, menatap sekitar. Alisnya berkerut. Harusnya ada tanjakan kecil sebelum belokan. Tapi yang ada hanyalah jalur datar yang memanjang ke depan, seolah mengundang kami untuk terus berjalan. Damar mulai terlihat tidak sabar. "Kalian kebanyakan mikir. Jalannya jelas ke sini." Ia melangkah lebih dulu. Aku dan Bagas saling pandang, lalu mengikutinya. Dalam hati, aku mulai merasa kami tidak lagi berjalan menuju arah tertentu,
melainkan hanya bergerak karena tidak tahu harus kemana lagi. Waktu berjalan aneh hari itu. Matahari terasa tidak pernah benar-benar naik, tapi juga tidak turun. Jam di tanganku menunjukkan pukul 10 pagi, padahal rasanya kami sudah berjalan berjam-jam. Perutku mulai lapar, padahal aku yakin baru saja sarapan ringan. Dam, panggilku, kita udah jalan berapa lama? Ia menoleh sekilas. Nggak lama, santai aja. Jawaban itu tidak menenangkanku. Bagas justru berhenti berjalan. Kita muter, katanya pelan. Apa? Damar berbalik. Kita muter. Dari tadi vegetasinya sama. Bau tanahnya sama. Bahkan suara hutan pun sama. Aku merinding mendengarnya. Aku mulai menyadari hal yang sama, tapi tidak berani mengucapkannya. Seolah dengan mengatakan itu, kami akan mengakui sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Damar tertawa pendek. Kamu kebanyakan dengar cerita horor. Namun tawanya terdengar dipaksakan. Kami melanjutkan perjalanan, tapi langkah mulai tidak sinkron. Aku merasa jalur ini seperti memanjang sendiri. Setiap kali aku berpikir kami hampir keluar dari kawasan hutan rapat, pepohonan justru semakin menutup. Lalu kejadian itu terjadi. Aku berjalan di belakang Damar, jarak kami tidak lebih dari 5 meter. Tiba-tiba ia berhenti. Aku hampir menabraknya. Kenapa? Tanyaku. Damar tidak menjawab. Ia berdiri kaku, menatap lurus ke depan. Ada apa? Ulangku, kali ini dengan nada lebih tinggi. Aku melangkah ke sampingnya, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di depan kami, jalur itu bercabang menjadi 3. Tapi tidak seperti persimpangan biasa. Ketiga jalur itu tampak sama persis. Lebarnya sama, tanahnya sama, bahkan kemiringannya pun serupa. Tidak ada penanda. Tidak ada jejak kaki. Bagas menyusul dari belakang. Begitu melihat persimpangan itu, ia langsung menunduk, menarik napas panjang. Ini bukan jalur resmi, katanya lirih. Aku merasakan tengkukku dingin. Ingatanku melayang pada cerita-cerita pendaki yang mengaku dibingungkan oleh gunung. Dulu aku menganggap itu berlebihan. Sekarang, aku berdiri di tengah salah satunya. Kita ambil yang mana? Tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Di sela suara itu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku berdesir lebih dingin. Suara tawa. Pelan. Jauh. Tapi jelas bukan suara hewan. Bagas langsung menutup mulutnya sendiri, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Damar menelan ludah, lalu berkata, kita lurus aja. Jangan aneh-aneh. Kami memilih satu jalur, tanpa alasan yang jelas. Aku tidak yakin itu lurus, atau hanya terlihat lurus. Yang aku tahu, sejak melangkah ke jalur itu, perasaan di dadaku semakin berat. Beberapa menit kemudian, aku menoleh ke belakang, dan persimpangan itu sudah tidak ada. Hanya jalur tunggal, seolah tidak pernah ada pilihan lain. Saat itulah kesadaran itu benar-benar muncul, perlahan tapi pasti, seperti kabut yang naik dari dasar lembah. Kami tidak hanya tersesat secara arah. Kami tersesat secara tempat. Dan entah sejak kapan, Gunung Rinjani berhenti menjadi latar perjalanan kami. Ia telah menjadi penentu. Kami berjalan tanpa banyak bicara setelah persimpangan itu menghilang. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi canda. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri, seolah takut jika suara kami justru akan mengundang sesuatu yang tidak terlihat. Langit perlahan berubah warna. Cahaya yang sejak siang terasa redup kini benar-benar memudar. Pepohonan menjulang seperti dinding hitam, membuat hutan terasa semakin sempit. Aku melirik jam tanganku, pukul 4 sore. Seharusnya masih ada waktu untuk mencari jalur turun, atau setidaknya area camp yang layak. Tapi perasaanku berkata lain. Hutan ini terasa seperti menolak memberi kami ruang. Kita camp di sini aja, kata Damar akhirnya, suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku tidak membantah. Bagas juga tidak. Kami semua tahu, memaksakan diri berjalan saat kondisi mental sudah goyah hanya akan memperburuk keadaan. Kami menemukan sebuah area datar kecil, cukup untuk 2 tenda. Tanahnya lembab, ditutupi daun-daun kering yang sudah menghitam.
Ada pohon besar di sisi kanan, batangnya bengkok seperti tubuh orang tua yang terlalu lama membungkuk. Entah kenapa, sejak pertama melihatnya, aku merasa pohon itu seperti sedang memperhatikan kami. Saat tenda berdiri, langit sudah berubah abu-abu gelap. Kabut kembali turun, lebih tebal dari malam sebelumnya. Jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Suara hutan berubah, bukan menjadi ramai, tapi justru terlalu sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada burung malam. Hanya suara napas kami sendiri. Bagas memecah keheningan. Dam, kalian sadar nggak? Dari tadi nggak ada bau api unggun. Aku mengernyit. Biasanya, di kawasan pendakian sepopuler Rinjani, hampir mustahil tidak mencium bau asap dari camp lain. Bisa aja lagi sepi, jawab Damar, tapi nadanya ragu. Makan malam kami sederhana dan sunyi. Setiap sendok makanan terasa hambar. Aku kehilangan selera makan, bukan karena lelah, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang terus menekan dada. Sesekali aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang bergerak di balik kabut. Saat gelap benar-benar turun, aku masuk ke tenda lebih dulu. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terlalu aktif untuk tidur. Aku menatap langit-langit tenda, mendengarkan suara angin yang berdesir pelan. Namun di sela-sela suara itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Langkah kaki, pelan, teratur, mengelilingi camp. Aku menahan napas. Kupikir mungkin hanya hewan kecil. Tapi langkah itu terlalu berat untuk binatang kecil, dan terlalu ringan untuk manusia. Langkah itu berhenti tepat di depan tendaku. Aku bisa melihat bayangan samar di balik kain tenda. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup tinggi. Jantungku berdegup keras, seolah ingin keluar dari dadaku. Aku ingin memanggil Damar atau Bagas, tapi tenggorokanku terasa terkunci. Bayangan itu diam cukup lama, lalu bergerak menjauh. Langkahnya kembali terdengar, kali ini mengitari camp lebih luas. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang begitu saja, seperti ditelan hutan. Aku tidak tahu kapan akhirnya aku tertidur. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggung. Sekeliling masih gelap. Dari arah tenda Bagas, terdengar suara orang bergumam. Aku membuka resleting tenda perlahan dan mengintip keluar. Bagas duduk bersila di depan tendanya, mata terpejam, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa atau membaca sesuatu. Tangannya menggenggam benda kecil itu erat-erat. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. Bagas membuka mata, menatapku dengan ekspresi yang membuat bulu kuduku berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah. "Aku mimpi," katanya singkat. "Mimpi apa?" "Kita bertiga duduk di tempat ini, tapi cuma kalian berdua yang bisa bangun." Aku menelan ludah. "Itu cuma mimpi." Bagas menggeleng pelan. "Di mimpi itu, ada orang yang bilang, satu dari kita nggak boleh pulang." Kata-kata itu menggantung di udara. Aku ingin menertawakannya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Kami terdiam lama, sampai akhirnya Damar keluar dari tenda. Wajahnya juga tidak jauh berbeda, lelah, pucat, dan matanya seperti belum benar-benar terjaga. "Aku dengar suara orang manggil," katanya tiba-tiba. Aku dan Bagas langsung menoleh. "Manggil siapa?" tanyaku. "Namaku," jawab Damar. Suaranya mirip ibuku. Aku merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuk ke tulang belakang. Aku teringat suara yang memanggil namaku di jalur kemarin. "Kamu jawab?" tanya Bagas cepat. Damar terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. "Enggak." Tapi aku hampir keluar tenda. Kami bertiga saling memandang dalam gelap. Tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap suara kecil membuat kami terjaga. Setiap hembusan angin terasa seperti bisikan. Aku kehilangan rasa waktu. Aku tidak tahu kapan malam berganti pagi. Saat cahaya samar akhirnya muncul di balik kabut, aku menyadari satu hal yang membuat lututku lemas. Jejak langkah di sekitar camp, yang semalam ku dengar jelas, tidak ada sama sekali. Seolah-olah sesuatu memang datang dan pergi, tanpa meninggalkan bukti. Di saat itulah aku benar-benar memahami satu hal pahit. Kami tidak hanya tersesat secara fisik, tapi juga sedang diuji, entah oleh alam, atau oleh sesuatu yang sudah lama mendiami gunung ini.
Dan ini baru malam pertama. Pagi itu tidak benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya yang muncul di balik kabut hanya sekadar membuat dunia terlihat abu-abu, tanpa arah yang jelas. Tidak ada hangat matahari, tidak ada rasa segar seperti biasanya bangun di gunung. Yang ada hanya dingin yang menempel di kulit, dan kelelahan yang belum sempat pergi sejak malam pertama. Kami sarapan seadanya. Tidak ada yang bicara soal mimpi, suara, atau jejak kaki yang menghilang. Seolah dengan tidak membahasnya, semua itu bisa dianggap tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, di kepala kami masing-masing, hal-hal itu terus berputar. Kita jalan ke arah timur, kata Damar akhirnya. Ia membuka peta dan kompas, berusaha terdengar yakin. Kalau terus naik, harusnya ketemu jalur besar. Bagas mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Aku sendiri hanya mengikuti, karena saat itu mengikuti terasa lebih mudah daripada memutuskan. Kami mulai berjalan, menembus kabut yang belum juga terangkat. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Tanah lembab membuat sepatu kami cepat berat. Beberapa kali aku hampir terpeleset, meski jalurnya tidak terlalu curam. Sekitar 1 jam berjalan, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aroma tanah basah di udara terasa sama persis seperti kemarin. Bukan mirip, tapi sama. Bahkan arah datangnya angin pun terasa identik. Aku berhenti sejenak, mengamati sekitar. Ada batu besar di sisi kiri jalur, dengan lumut tebal membentuk pola seperti garis melingkar. Dam, panggilku. Kamu ingat batu ini enggak? Damar berhenti, menoleh. Wajahnya berubah. Ia mendekat, lalu menatap batu itu lama sekali. Kemarin, kita istirahat di sini, katanya pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. Bagas ikut mendekat, wajahnya langsung menegang. Ini tempat kita berhenti sebelum jalur bercabang, katanya. Yang sebelum persimpangan itu. Kami saling pandang. Tidak ada yang langsung bicara, tapi pikiran kami sama. Kami sudah berjalan lebih dari 1 jam, tapi kembali ke titik yang sama. Mustahil, gumam Damar. Kita jalan lurus. Tapi ini buktinya, jawab Bagas lirih. Damar mengusap wajahnya kasar. Oke, kita salah arah tadi. Kita coba arah lain. Kami berbalik. Kali ini Damar berjalan lebih hati-hati, sering mengecek kompas. Aku memperhatikan jarum kompas itu bergetar pelan, tidak stabil seperti biasanya. Aku hampir mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Aku tidak ingin terlihat panik. Kami berjalan lebih lama dari sebelumnya. Perutku mulai lapar lagi, padahal belum terlalu siang. Waktu terasa aneh, seperti dilipat dan diregangkan sesuka hati. Aku merasa kami berjalan berjam-jam, tapi jam tanganku menunjukkan baru lewat 1 jam. Sekitar tengah hari, kami menemukan aliran air kecil. Kami berhenti untuk minum dan mengisi botol. Airnya dingin dan jernih, tapi ada rasa pahit samar yang tertinggal di lidahku. Aku meludah pelan, berharap itu hanya perasaanku. Bagas tiba-tiba berkata, "Kalian sadar nggak? Dari tadi nggak ada suara burung sama sekali." Aku menahan napas, baru menyadari keheningan itu. Hutan ini hidup, tapi seperti hidup tanpa suara. Bahkan serangga pun tidak terdengar. Kita jangan lama-lama, kataku. Aku nggak suka tempat ini. Kami melanjutkan perjalanan, dan beberapa menit kemudian, pemandangan di depan kami membuat lututku hampir lemas. Sebuah pohon besar dengan batang bengkok, pohon tempat kami camp malam pertama. "Apa-apaan ini?" bisik Damar. Kami berdiri terpaku. Tidak ada yang marah, tidak ada yang teriak. Yang ada hanya rasa kosong yang tiba-tiba mengisi dada. Kami kembali. Lagi. Bagas duduk di tanah, wajahnya tertunduk. "Kita diputar," katanya pelan. "Ini bukan soal salah jalur lagi." Aku ikut duduk. Kepalaku pening. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin kami tanpa sadar membelok. Mungkin medan membuat orientasi kami kacau. Tapi terlalu banyak kesamaan. Terlalu tepat. Hari itu kami mencoba 2 kali lagi. Setiap kali, hasilnya sama. Entah kami kembali ke titik yang sama, atau jalur tiba-tiba menghilang, berubah menjadi semak rapat yang mustahil ditembus. Menjelang sore, hujan turun pelan. Bukan hujan deras,
Hanya rintik yang cukup membuat kabut semakin tebal. Kami terpaksa mendirikan camp lagi, tidak jauh dari tempat pertama. Aku merasa seperti ditertawakan oleh gunung, diberi harapan, lalu dikembalikan ke awal. Malam kedua lebih berat dari yang pertama. Aku terbangun berkali-kali, merasa ada yang duduk di dekat kakiku. Setiap kali kubuka mata, tidak ada siapapun. Dari luar tenda, terdengar suara orang berbicara pelan, seperti percakapan yang sengaja dirahasiakan. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya jelas, bukan suara alam. Di tengah malam, Bagas tiba-tiba berteriak dari tendanya. Aku dan Damar langsung keluar. Ada orang di mimpiku, kata Bagas terengah. Dia nunjuk jalur keluar, tapi pas aku ikutin, tanahnya amblas. Damar mencoba menenangkannya, tapi wajahnya sendiri pucat. Aku tahu, ketakutan itu mulai merembes ke dalam dirinya juga. Hari ketiga kami bangun dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Logistik mulai berkurang. Air masih ada, tapi makanan tidak sebanyak sebelumnya. Damar mulai mencatat di buku kecilnya. Entah rencana, entah sekadar cara menenangkan diri. Kami mencoba sekali lagi, dan sekali lagi, gunung menolak. Saat matahari berada tepat di atas kepala, atau setidaknya terasa begitu, aku berhenti dan berkata sesuatu yang sejak kemarin ku pendam. Dam, kalau ini bukan salah kita, berarti ada yang gak mau kita keluar. Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan di depan kami lama sekali. Kalau gitu, katanya akhirnya, kita harus tahu, apa maunya. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Bagas menatapku, matanya penuh kecemasan. Di saat itulah aku sadar, tanpa kami rencanakan, cara berpikir kami sudah berubah. Kami tidak lagi bertanya bagaimana keluar, tapi mulai bertanya kepada siapa kami harus berhadapan. Dan itu, bagiku, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar tersesat. Hari keempat dimulai dengan hujan tipis yang tidak pernah benar-benar berhenti. Bukan hujan lebat, hanya rintik yang cukup membuat pakaian lembab dan pikiran semakin berat. Kabut turun lebih rendah dari biasanya, menyentuh tanah seperti asap dingin yang merayap pelan. Kami tidak lagi membicarakan rencana dengan detail. Tidak ada peta yang dibentangkan, tidak ada diskusi arah. Kami hanya sepakat pada satu hal, bergerak. Diam terlalu lama terasa berbahaya, seolah memberi kesempatan pada sesuatu untuk mendekat. Aku berjalan paling depan kali ini. Bukan karena paling berani, tapi karena aku ingin memastikan apa yang kulihat adalah nyata. Setiap pohon, setiap batu, kuperhatikan dengan saksama, mencoba mencari perbedaan sekecil apapun, tanda bahwa kami tidak sedang mengulang lingkaran yang sama. Sekitar 1 jam berjalan, hujan berhenti. Kabut menipis sedikit, cukup untuk memperlihatkan sesuatu di kejauhan. Sebuah tanah lapang. Aku berhenti mendadak. Jantungku berdegup cepat. Lapang itu terlihat asing, tidak seperti tempat-tempat sebelumnya. Rumputnya pendek dan rapi, hampir seperti pernah dirawat. Di tengahnya berdiri beberapa batu besar tersusun melingkar. Bagas, Dam, lihat itu, kataku. Damar mendekat, matanya berbinar. Akhirnya tempat baru. Bagas justru terlihat ragu. Tempat beginian harusnya ada di peta, tapi aku nggak pernah lihat. Kami tetap melangkah masuk. Begitu kakiku menginjak tanah lapang itu, perasaan aneh langsung menyergap. Udara terasa lebih hangat, bahkan terlalu hangat untuk ketinggian seperti ini. Bau tanah basah menghilang, digantikan aroma samar seperti bunga layu. Di tengah lapangan, aku mendengar suara ramai. Bukan satu suara. Banyak. Seperti orang-orang sedang berbincang, tertawa, berjalan. Tapi tidak ada siapapun di sana. Dengar nggak? Bisikku. Damar mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Kayak pasar. Kata itu membuat dadaku mencelos. Aku pernah mendengar cerita tentang suara pasar di gunung, tapi selalu menganggapnya bualan. Kini suara itu mengelilingi kami, datang dan pergi, dekat dan jauh, tanpa wujud. Bagas menutup mata, bibirnya bergerak cepat seperti membaca doa. Tangannya gemetar. Jangan ditanggapi, katanya lirih. Apapun yang kalian dengar, jangan jawab. Suara itu perlahan memudar ketika kami keluar dari lapangan.
Begitu meninggalkan batas rumput pendek itu, udara kembali dingin, bau tanah basah kembali menusuk hidung. Seolah lapangan itu tidak pernah ada. Hari itu kami tidak kembali ke titik yang sama. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, kami benar-benar menjauh. Harapan kecil mulai muncul di dadaku, mungkin ini jalannya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, Bagas mulai bertingkah aneh. Langkahnya melambat, lalu berhenti mendadak. "Kalian dengar itu?" tanyanya. Aku dan Damar berhenti. "Dengar apa?" "Suara adikku," jawab Bagas. Dia manggil. Aku merinding. "Bagas, fokus. Jangan dengar." Bagas menoleh ke arah kiri jalur. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, "Dia nunggu." Damar menarik lengan Bagas. "Itu bukan adikmu." Bagas memberontak lemah. "Kalian nggak ngerti." Suara itu kini terdengar juga olehku. Pelan, jauh, tapi jelas. Suara perempuan muda, memanggil nama Bagas dengan nada rindu. Aku tahu suara itu bukan nyata, tapi otakku seolah ingin mempercayainya. Kami hampir kehilangan Bagas sore itu. Ia melangkah menjauh dari jalur, menuju semak rapat, mengikuti suara yang hanya bisa ia dengar. Aku dan Damar menariknya dengan paksa. Bagas menangis, berteriak, meminta dilepaskan. "Kalau aku ke sana, kita semua bisa pulang," teriaknya. Aku memeluknya erat, meski tubuhku sendiri gemetar. "Kalau kamu pergi sendiri, kamu nggak bakal balik." Entah bagaimana, suara itu berhenti. Bagas ambruk di tanah, terisak tanpa suara. Malam kelima adalah malam terburuk sejauh itu. Kami mendirikan tenda di bawah pohon-pohon tinggi. Angin bertiup kencang, membuat ranting saling bergesekan seperti bisikan. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat lapangan rumput itu, dengan batu-batu melingkar yang kini seperti tempat duduk. Di tengah malam, aku mendengar langkah kaki mendekat ke tendaku. Aku cuma mau nanya jalan. Terdengar suara laki-laki dewasa, tenang, sopan. Aku menahan napas. Suara itu sangat manusiawi. "Mas?" Suara itu mengulang. "Kami nyasar." Aku hampir menjawab. "Hampir." Tiba-tiba Bagas menjerit dari tenda sebelah. Aku tersentak, dan suara di luar langsung menghilang, seperti diputus paksa. Kami berkumpul di tengah camp, duduk rapat tanpa bicara. Tidak ada yang berani keluar lingkaran kecil cahaya headlamp. "Aku rasa," kata Damar akhirnya, suaranya serak, "gunung ini lagi nyoba kita." "Nyoba apa?" tanyaku. "Kesabaran, atau batas?" jawabnya. Hari kelima kami bangun dengan satu kesadaran yang sama. Ini bukan lagi tentang menemukan jalur. Ini tentang bertahan tanpa kehilangan satu sama lain. Karena di tempat ini, suara bisa menipu, ingatan bisa dipakai melawan kami. Dan jika lengah sedikit saja, gunung tidak akan ragu mengambil satu dari kami sebagai gantinya. Hari ke-6 datang tanpa kejelasan. Aku tidak lagi tahu kapan pagi dimulai dan kapan malam berakhir. Waktu terasa seperti cair, kadang mengalir cepat, kadang berhenti sama sekali. Yang pasti, tubuh kami mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sisa makanan tinggal beberapa bungkus kecil. Kami sepakat membagi jatah lebih ketat. Setiap orang hanya makan sekali sehari. Air masih ada, tapi rasanya semakin aneh. Seperti logam, meninggalkan pahit di lidah. Tidak ada yang mengeluh keras, tapi aku bisa melihat rasa lapar menggerogoti wajah kami satu persatu. Damar berubah paling terlihat. Ia menjadi lebih pendiam, jarang bicara, tapi setiap kali bicara nadanya keras dan mudah tersulut. Peta dan kompas sudah jarang ia keluarkan, seolah benda-benda itu telah kehilangan makna. Bagas justru terlihat terlalu tenang, terlalu pasrah. Ia sering tersenyum sendiri, menatap hutan dengan ekspresi seperti sedang menunggu seseorang. "Bagas," kataku suatu siang, "kamu kenapa dari tadi senyum sendiri?" Ia menoleh padaku, senyumnya melebar. "Mereka bilang sebentar lagi selesai." "Mereka siapa?" tanyaku pelan. Bagas tidak menjawab. Ia kembali berjalan, langkahnya ringan, hampir seperti tidak kelelahan sama sekali. Hari itu kami memutuskan bertahan di satu tempat, mencoba memulihkan tenaga.
Aku duduk bersandar di batang pohon, memejamkan mata sebentar. Saat aku membukanya lagi, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Bagas berdiri beberapa meter di depan kami, tapi bukan sendirian. Di belakangnya, samar di antara pepohonan, berdiri beberapa sosok. Tingginya tidak seragam. Ada yang membungkuk, ada yang tegak. Wajah mereka tidak jelas, seolah tertutup kabut. Tapi aku bisa merasakan mereka menatap kami. Aku mengedipkan mata keras-keras. Sosok-sosok itu menghilang. Bagas berdiri sendirian, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu lihat?" tanyaku pada Damar dengan suara gemetar. Damar menatap ke arah yang sama, wajahnya pucat. "Iya." Tidak ada penjelasan logis untuk itu. Tidak ada cara berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sore itu, pertengkaran pertama benar-benar meledak. "Ini semua gara-gara kamu," teriak Damar padaku. "Kalau dari awal nggak nurut jalur." Aku juga bilang balik. Balasku, "Kamu yang maksa." Bagas berdiri di tengah kami, tertawa kecil. "Kalian ribut terus. Padahal jalannya udah ada." Aku dan Damar berhenti bersamaan. "Jalan apa?" Bagas menunjuk ke arah lereng yang tertutup kabut tebal. "Ke sana." "Itu jurang," kata Damar tajam. "Bukan," jawab Bagas ringan. "Kelihatannya aja." Aku merinding. Dari tempatku berdiri, lereng itu memang turun tajam, dengan batu-batu licin dan vegetasi rapat. Tidak ada jalur. "Kamu nggak boleh ke sana," kataku, mendekatinya. Bagas menatapku lama. "Kalau aku ke sana, kalian bisa pulang." Kalimat itu kembali terucap. Kali ini lebih tenang, lebih yakin. Kami menahannya. Damar bahkan mengikat tali kecil di ransel Bagas dan mengaitkannya ke ranselnya sendiri, seperti orang tua yang takut anaknya kabur. Malam ke-6 kami lalui dengan berjaga bergantian. Tidak ada yang benar-benar tidur. Setiap suara membuat kami tersentak. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan, tidak jelas asalnya. Kadang mendekat, kadang menjauh. Pada giliran jagaku, aku melihat Bagas duduk menatap kegelapan. "Kamu dengar juga?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Mereka bilang," lanjutnya, "gunung ini cuma minta satu." Aku menelan ludah. "Dan kamu pikir itu kamu?" Bagas tersenyum. "Aku yang paling ringan." Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi aku tahu senyum itu bukan senyum orang yang masih sepenuhnya di sini. Hari ke-7 datang dengan kabut tebal. Kami hampir tidak bisa melihat satu sama lain jika berjarak lebih dari beberapa langkah. Kami memutuskan bergerak pelan, tetap berdekatan. Tiba-tiba, Bagas berhenti. "Ini tempatnya," katanya. "Kita pergi sekarang," kata Damar tegas. Ia menarik tali yang terikat di ransel Bagas. Tali itu terlepas. Aku tidak tahu bagaimana bisa. Tali itu kuat, ikatannya benar. Tapi kini ransel Bagas bebas. Bagas melangkah ke depan, masuk ke kabut. "Bagas!" teriakku. Ia menoleh sekali. Wajahnya tenang. "Damai. Jangan cari aku," katanya. "Ikuti suara air." Lalu ia menghilang. Kami mengejarnya. Aku dan Damar berlari, memanggil namanya, menerobos kabut. Tapi tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda ia pernah ada di sana. Kami berhenti, terengah, sendirian di tengah kabut. Damar menatapku dengan mata merah. "Kita kehilangan dia." Aku ingin menyangkal, tapi tidak ada kata yang keluar. Saat itulah aku sadar, gunung telah mengambil langkah pertamanya. Dan kami baru saja kehilangan satu bagian dari diri kami. Kami berdiri lama di tempat Bagas terakhir terlihat. Kabut tidak bergerak, angin seolah berhenti. Hutan membeku dalam diam yang menyakitkan. Aku memanggil namanya berkali-kali, suaraku parau dan akhirnya habis. Tidak ada jawaban. Bahkan gema pun tidak kembali. Damar terduduk, menunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Pria yang selalu yakin, selalu keras kepala, kini tampak kosong. Kompasnya tergeletak di tanah, jarumnya berputar liar. "Kita nyusul," kataku, lebih seperti perintah pada diriku sendiri.
Dia bilang ikuti suara air. Damar menatapku, matanya merah. Kalau itu cuma cara buat misahin kita. Aku terdiam. Pertanyaan itu menggantung seperti kabut di antara kami. Tapi diam juga terasa berbahaya. Jadi kami bergerak. Kami berjalan menyusuri arah yang kira-kira menurun. Tidak ada jalur, hanya lereng licin dan akar-akar besar. Beberapa kali kami hampir jatuh. Lututku memar, telapak tanganku perih, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, Bagas masih bisa ditemukan. Lalu kami mendengar suara itu, air mengalir, pelan tapi jelas. Harapan menyala lagi. Kami mempercepat langkah. Di balik semak rapat, kami menemukan aliran sungai kecil. Airnya bening, mengalir di antara bebatuan hitam. Aku berlutut, mencelupkan tangan. Airnya dingin dan terasa nyata. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa berpijak pada sesuatu yang benar-benar ada. Bagas, teriakku mengikuti arah sungai. Tidak ada jawaban. Tapi di seberang sungai, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Jejak kaki. Satu pasang. Mengarah ke hulu. Itu dia, kataku cepat. Kami menyeberang dengan hati-hati dan mengikuti jejak itu. Namun setelah beberapa puluh meter, jejaknya berhenti. Begitu saja. Seolah Bagas menghilang ke udara. Damar memukul batang pohon dengan marah. Sial. Malam mulai turun lebih cepat dari yang kami perkirakan. Kami terpaksa mendirikan kamp di dekat sungai. Api unggun kecil menyala, tapi tidak memberi banyak kehangatan. Cahaya hanya cukup untuk menerangi wajah kami yang sama-sama kelelahan. Malam ketujuh adalah malam paling sunyi dan paling ramai. Di sela suara air sungai, aku mendengar langkah-langkah ringan di seberang. Kadang disertai suara napas yang kukenal. Suara Bagas. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi tubuhku bereaksi seolah ia benar-benar ada. Vi, suara itu memanggil dari kegelapan. Aku di sini. Aku bangkit berdiri, hampir melangkah. Damar menarik lenganku keras. Jangan. Kamu dengar juga kan? Tanyaku putus asa. Damar mengangguk, rahangnya mengeras. Iya, dan itu bukan dia. Suara itu tertawa pelan. Lalu terdengar suara orang berjalan di atas kerikil sungai, mendekat. Aku melihat bayangan berdiri di balik pepohonan. Bentuknya mirip Bagas, tinggi, kurus, dengan ransel. Maaf, kata bayangan itu. Aku bikin kalian repot. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bagas, pulang. Bayangan itu melangkah ke cahaya api. Wajahnya terlihat, mirip Bagas, tapi matanya kosong, terlalu hitam, dan senyumnya tidak sampai ke wajah. Damar melempar kayu ke arah api, membuat percikan besar. Cahaya menyala terang sejenak, dan bayangan itu lenyap. Aku jatuh terduduk, gemetar hebat. Damar memelukku sebentar, lalu melepaskannya cepat. Seperti takut terlalu lama bersentuhan dengan kenyataan itu. Kita harus bertahan sampai pagi, katanya. Apapun yang terjadi. Hari ke-8 kami bangun dengan tubuh yang hampir habis. Makanan tinggal satu bungkus kecil. Kami membaginya dua tanpa bicara. Aku sudah tidak merasakan lapar, hanya lemah. Kami mengikuti aliran sungai turun. Medannya berat, tapi sungai memberi arah yang konsisten, sesuatu yang tidak kami miliki selama berhari-hari. Di beberapa titik, kami menemukan benda-benda kecil yang membuat dadaku sesak. Potongan tali ransel, bekas jejak sepatu yang samar, bahkan kain kecil yang kukenal sebagai milik Bagas. Dia masih di sini, kataku pelan. Atau dia nggak pernah pergi, jawab Damar. Menjelang sore, kami menemukan sebuah dataran sempit dengan batu-batu besar tersusun alami seperti tempat duduk. Di tengahnya, ada batu paling besar, dan di atasnya, terletak benda kecil milik Bagas. Jimatnya. Aku mendekat dengan langkah gemetar. Saat ku genggam jimat itu, udara di sekeliling berubah. Angin berhenti. Sungai di belakang kami sunyi. Aku mendengar bisikan di telingaku. Banyak suara, bertumpuk, tapi satu kalimat terdengar jelas. Sudah cukup satu. Damar jatuh berlutut. Vi, aku nggak kuat lagi. Aku menatap hutan di sekeliling kami. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak merasa ditakuti, melainkan dinilai. Seperti kami sedang berdiri di hadapan sesuatu yang menunggu keputusan. Aku menggenggam jimat itu erat-erat. Kami mau pulang, kataku lantang. Kami salah. Tapi kami mau pulang. Hening panjang menyusul. Lalu, perlahan, angin kembali berhembus. Suara sungai mengalir lagi. Tekanan di dada mengendur sedikit. Di kejauhan, aku melihat celah di antara pepohonan, jalur turun yang tidak kulihat sebelumnya. Damar juga melihatnya. Kami saling pandang, tidak berani berharap terlalu besar. Tapi kami berdiri. Dan kami melangkah. Dengan satu keyakinan pahit di hati. Gunung telah mengambil bagiannya. Dan kini, mungkin, ia sedang mempertimbangkan untuk melepaskan kami. Kami berjalan menyusuri jalur yang tiba-tiba muncul itu dengan langkah ragu. Jalurnya sempit, tanahnya padat, dan anehnya, jelas. Terlalu jelas untuk sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Tidak ada semak rapat, tidak ada akar melintang. Seolah jalur itu baru saja dibuka, atau diperlihatkan. Tubuhku sudah nyaris habis. Setiap tarikan napas terasa berat, setiap langkah membuat ototku bergetar. Damar berjalan di belakangku, langkahnya tertatih. Kami tidak lagi berbicara. Kata-kata terasa tidak perlu. Yang tersisa hanya niat untuk terus bergerak sebelum jalur ini menghilang seperti yang lain. Kabut perlahan menipis. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku bisa melihat langit dengan jelas. Biru pucat, seperti warna kain lama. Aku ingin menangis melihatnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Jalur menurun itu membawa kami ke sebuah lembah terbuka. Tanahnya datar, luas, dan dikelilingi pepohonan tinggi seperti tembok. Di tengah lembah, berdiri sesuatu yang membuat kakiku berhenti melangkah. Sebuah perkampungan. Bukan perkampungan modern. Rumah-rumah kayu kecil berdiri rapi, beratap ijuk, tanpa satupun tanda kehidupan modern. Tidak ada suara mesin, tidak ada cahaya listrik. Tapi ada suara manusia. Banyak. Orang-orang berjalan pelan, berbincang, membawa keranjang, seperti kehidupan sehari-hari. Mereka berpakaian sederhana, sebagian tampak seperti dari masa yang berbeda. Aku mencium bau asap kayu dan makanan matang. Damar berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar. Vi, ini nggak mungkin. Aku tahu. Tapi semua indraku mengatakan tempat ini nyata. Seorang lelaki tua mendekat. Rambutnya panjang memutih, wajahnya tenang, matanya tajam. Ia menatap kami lama, lalu tersenyum tipis. Kalian akhirnya sampai, katanya. Aku menelan ludah. Kami tersesat. Lelaki itu mengangguk pelan. Manusia yang datang ke sini selalu bilang begitu. Kami mau pulang, kataku, hampir memohon. Ia menatap jimat di tanganku, milik Bagas. Tatapannya berubah, lebih serius. Satu sudah tinggal. Damar tersentak. Dia nggak tinggal. Dia diambil. Tidak ada yang diambil, jawab lelaki itu tenang. Hanya yang memilih. Aku merasa dadaku sesak. Kalau begitu, biarkan kami pergi. Lelaki itu menoleh ke arah perkampungan. Orang-orang berhenti beraktivitas, satu persatu menatap kami. Puluhan pasang mata. Tidak ada kebencian di sana, hanya penilaian. Gunung ini punya keseimbangan, kata lelaki itu. Kalian melanggar. Masuk tanpa cukup hormat. Kalian berputar, diberi tanda, diberi peringatan. Tapi tetap berjalan. Aku menunduk. Semua itu benar. Sudah dibayar. Lanjutnya, 1 untuk 3. Jantungku berdetak keras. Lalu kenapa kami masih di sini? Karena gunung ingin tahu. Jawabnya, apakah kalian pulang dengan membawa pelajaran, atau membawa kesombongan yang sama? Angin berhembus kencang. Perkampungan itu mulai memudar di pinggir pandanganku, seperti kabut yang ditarik mundur. Lelaki itu melangkah mendekat, kini hanya berjarak 1 lengan dariku. Kalau kalian ingin pulang, katanya pelan, satu harus berbicara jujur. Aku mengangkat kepala. Tentang apa? Kesalahan terbesar kalian di gunung ini. Aku terdiam. Lalu aku bicara. Tentang keegoisan kami.
Tentang keputusan cepat, tentang mengabaikan peringatan, tentang merasa alam bisa ditaklukkan hanya dengan pengalaman dan alat. Damar ikut bicara. Suaranya pecah. Ia mengaku tentang kesombongannya, tentang merasa selalu benar, tentang memimpin tanpa mendengar. Saat kami selesai, lembah itu sunyi. Lelaki tua itu menatap kami lama. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang terasa final. Baik, katanya. Satu syarat terakhir. Aku menegang. Apapun itu. Jangan pernah kembali dengan niat yang sama. Ia mengangkat tangannya. Tanah di bawah kakiku terasa bergetar. Suara perkampungan menghilang. Rumah-rumah lenyap seperti asap. Pepohonan di sekeliling bergeser, membuka satu jalur lebar yang menurun tajam. Jalan itu hanya ada hari ini, katanya. Lewatlah sebelum matahari di atas kepala. Aku ingin bertanya tentang Bagas. Tapi aku tahu jawabannya. Kami berlari. Tubuhku berteriak kesakitan, tapi aku tidak berhenti. Jalur itu terasa nyata. Tanah keras, batu licin, akar pohon. Tidak ada lagi kabut yang menipu. Tidak ada suara yang memanggil. Saat matahari tepat di atas kami, jalur itu berakhir di hutan yang kukenal. Penanda jalur resmi. Aku jatuh berlutut. Damar ikut jatuh di sampingku. Kami menangis tanpa suara, membiarkan tanah menahan tubuh kami yang hampir runtuh. Ketika aku menoleh ke belakang, jalur itu sudah tidak ada. Hanya hutan biasa. Tapi di telapak tanganku, jimat Bagas telah berubah menjadi tanah hitam yang hangat. Gunung telah menutup ceritanya. Dan kami pulang membawa bagian yang tidak akan pernah kembali utuh. Kami tidak langsung sadar kapan benar-benar keluar dari wilayah yang bukan milik manusia. Yang kami tahu, setelah melewati penanda jalur resmi itu, udara terasa berbeda. Tidak lebih segar, tidak lebih hangat, hanya normal. Dan justru kenormalan itulah yang terasa asing. Beberapa jam kemudian, kami bertemu pendaki lain. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, wajah mereka bersih, ransel rapi, langkah mantap. Saat mereka melihat kondisi kami, pakaian lusuh, wajah cekung, mata kosong, mereka langsung menghentikan langkah. "Mas, kalian kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Aku membuka mulut, tapi suaraku serak. Yang keluar hanya napas berat. "Kami tersesat," jawab Damar akhirnya. Mereka saling pandang, lalu cepat membantu. Air, makanan, jaket. Tanganku gemetar saat menerima botol minum itu. Airnya jernih, rasanya biasa, dan justru itu membuat mataku panas. Aku menangis tanpa bisa menahannya. Kami dibawa turun perlahan. Setiap langkah terasa seperti menyeberang dari satu dunia ke dunia lain. Suara hutan kini hanya suara hutan. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan di sudut mata. Tapi rasa diawasi masih menempel, seperti bau asap di pakaian yang tak mau hilang. Di pos, petugas menyambut kami dengan wajah terkejut. Mereka mencatat nama, tanggal, rute. Ketika mereka bertanya jumlah anggota, aku dan Damar terdiam. 3, jawab Damar pelan. Petugas mengerutkan kening. Tapi yang turun cuma 2. Aku mengeluarkan jimat itu, atau apapun sisa Bagas yang masih ada. Tanah hitam itu kini mengeras, membentuk gumpalan kecil. Yang 1, tidak ikut pulang. Pencarian dilakukan. Tim naik, menyisir jalur, memperluas area. Aku dan Damar dimintai keterangan berulang kali. Kami menceritakan versi yang bisa diterima. Tersesat, kabut, terpisah. Tidak ada yang kami ceritakan tentang perkampungan, tentang lelaki tua, tentang syarat. Dan anehnya, petugas seperti mengerti. Salah satu dari mereka, lelaki setengah baya dengan logat Lombok yang kental, menatapku lama setelah wawancara selesai. Di gunung ini, katanya pelan, ada hal-hal yang tidak semua orang boleh dengar. Ia tidak bertanya lagi. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Kami dirawat, dipulangkan, dipeluk keluarga. Orang-orang bilang kami beruntung. Selamat dari 9 hari di Rinjani tanpa logistik cukup. Mereka tidak tahu harga sebenarnya. Damar berubah setelah itu. Ia tidak pernah naik gunung lagi.
Bahkan melihat foto pegunungan saja membuatnya terdiam lama. Ia sering terbangun malam, berkeringat, mengigau menyebut nama Bagas. Aku pun tidak sepenuhnya kembali. Kadang, di tempat ramai, aku merasa seperti di lembah itu lagi, dikelilingi orang-orang yang bergerak normal, tapi dengan ritme yang tidak sepenuhnya manusia. Kadang aku mendengar gamelan pelan saat hujan turun. Kadang, saat memejamkan mata terlalu lama, aku melihat jalur sempit di antara kabut. Aku menyimpan gumpalan tanah itu di kotak kayu kecil. Tidak pernah aku buang. Tidak pernah aku sentuh terlalu lama. Hangatnya masih ada, seperti denyut pelan. Setahun setelah kejadian itu, aku kembali ke Lombok. Bukan untuk mendaki. Hanya ingin berdiri jauh, melihat Rinjani dari kejauhan. Gunung itu berdiri megah, indah, seperti tidak pernah melakukan apapun. Awan menggantung manis di puncaknya. Orang-orang tertawa, berfoto, bersiap naik. Aku menunduk, menempelkan telapak tangan ke tanah. Terima kasih, bisikku, dan maaf. Angin bertiup pelan. Tidak ada jawaban. Tapi untuk sesaat, aku merasa ringan. Seperti ada beban yang dilepas, bukan diampuni, hanya diterima. Bagas tidak pernah ditemukan. Namanya tercatat sebagai pendaki hilang. Tidak ada makam. Tidak ada kepastian. Hanya cerita yang perlahan memudar di antara berita dan waktu. Tapi bagiku, Bagas tidak hilang. Ia tinggal. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih tua dari manusia. Lebih sabar. Lebih keras. Sejak itu, setiap kali seseorang bertanya apakah aku masih suka mendaki, aku hanya tersenyum kecil. Aku suka gunung, jawabku, tapi aku tahu batas. Karena ada tempat-tempat yang bukan untuk ditaklukkan. Ada jalur yang hanya dibuka sekali. Dan ada harga yang tidak pernah bisa ditebus dengan penyesalan. Rinjani mengajariku itu. Dan pelajaran itu akan kubawa seumur hidup.